Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian Cabri 3D pada materi dimensi 3. Adapun soal yang akan kita bahas di video kali ini ada 3 buah soal yang akan kita selesaikan menggunakan Cabri 3D. Nah, untuk soal yang pertama di sini ada tipe soal mudah. Soalnya yaitu sebuah limas dengan alas berbentuk belah ketupat. Jika panjang kedua diagonalnya 4 cm dan 6 cm, serta tingginya 7 cm, maka volume limas tersebut adalah, nah di sini sudah diselesaikan secara sistematis. Di sini volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, lalu ini tinggal disubstitusikan saja untuk nilainya sesuai yang tertera di dalam soal, sehingga didapat volume limas tersebut adalah 28 cm3. Nah, selanjutnya kita coba konstruksikan menggunakan Cabri. Yang pertama, kita ke menu File, lalu ke New from Template, kita pilih yang Natural No Vector. Klik OK. Nah, sehingga vektornya hilang. Lalu yang kedua, kita ke menu Window, kita pilih koordinat. Nah, kita buat dulu untuk koordinat nolnya. Nah, sehingga di sini ada terbentuk poin. Lalu kita bentuk untuk koordinat diagonal 1. Diagonal 1 tadi adalah 4 cm. Kita tulis di sumbu Y-nya 4, sedangkan sumbu X dan sumbu Z-nya tetap 0. Nah, sehingga terbentuk 2 buah poin. Selanjutnya kita hubungkan poin ini menggunakan segmen. And this point. Nah, setelah itu kita buat midpoint di tengah-tengah segmen tersebut. Kita pilih midpoint. Nah, setelah itu kita buat perpendicular. Di tengah-tengah poin ini, perpendicular through this point, klik to this segment. Nah, setelah itu kita buat koordinat untuk diagonal 2-nya. Kita pilih menu window, koordinat. Nah, tapi sebelum ke sana, kita harus mencari tahu dulu sumbu Y-nya itu ada di titik berapa. Nah, cara mencarinya itu kita ke menu ini, kita pilih koordinat and equation, kita klik poin yang tengah ini. Nah, di sini terbentuk ada koordinat. Nah, di sini terbentuk sebuah koordinat X, di mana X-nya 0, Y-nya 2, dan Z-nya 0. Nah, lalu di sini kita baru bisa membuat untuk sumbu diagonal 2-nya. Diagonal 2 tadi adalah 6 cm. Nah, jadi di sini kita tuliskan 3. Nah, 3 ini adalah 6 dibagi 2. 3 dengan Y-nya kita masukkan dari sini, yaitu 2. 2, new point, sedangkan Z-nya tetap 0, new point. Nah, lalu kita set lagi untuk yang satunya. Nah, untuk yang satunya kita tambahkan tanda negatif. Negatif 3, Y-nya adalah Y-nya 2, dan Z-nya 0. Klik new point. Nah, sehingga di sini terbentuk 2 buah poin untuk sumbu diagonal 2. Kita hapus dulu untuk perpendicularnya. Hide show. Hide. Nah, lalu kita tambahkan segmen untuk diagonal 2 ini.
Nah, sehingga terbentuk dua buah segmen, yang mana yang ini adalah diagonal 1 dan yang ini adalah diagonal 2. Lalu kita buat poligon dari keempat titik ini. And this point, and this point, and this point. Sebentar, terus kita ulangi. Polygon defined by this point, and this point, and this point, and this point, validate polygon. Nah, di sini sudah terbentuk untuk alasnya yang berbentuk belah ketupat. Lalu kita tinggal bentuk untuk tingginya. Kita ke menu koordinat lagi. Nah, untuk tingginya kita buat X-nya 0, Y-nya adalah 2, dan Z atau tinggi adalah 7 cm sesuai dengan soal. Kita klik new point. Nah, di sini sudah terbentuk untuk titik tingginya. Setelah itu kita ke menu piramid. Kita akan membuat limasnya. Klik. Dan klik di sini. Nah, sehingga terbentuk. Yang ditanyakan itu adalah volumenya. Nah, untuk mencari volume, kita klik di sini, cari volume. Lalu kita tinggal dekatkan. Nah, sehingga terbentuk di sini volumenya adalah 28 cm kubik. Nah, sehingga penyelesaian menggunakan Cabri 3D maupun penyelesaian secara manual itu hasilnya tetap sama, yaitu 28 cm kubik. Nah, bisa kita lihat di sini, nah sama kan hasilnya adalah 28 cm kubik. Nah, mungkin itu untuk pembahasan nomor 1. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah tipe soal sedang. Nah, soalnya yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, di sini ada penyelesaian secara sistematisnya, di mana rusuknya adalah 6. Kita mencari jarak titik C ke bidang BDG. Di sini ada penyelesaiannya dengan hasilnya yaitu 2/3 cm. Nah, kita akan mengonstruksinya menggunakan Cabri. Apakah hasilnya sama akan 2/3 cm ataukah berbeda? Oke, kita langsung. Seperti biasa, kita ke menu file dulu, new from template, natural no vector, klik OK. Nah, yang pertama kita buat untuk koordinatnya. Kita buat dulu untuk koordinat 0. Lalu kita set untuk koordinat kubusnya. Tadi kubusnya itu rusuknya itu 6 cm. Sehingga untuk X-nya 6, untuk Y-nya 6, dan untuk Z-nya 0. Klik. Nah, sudah terbentuk. Kita buat segmen di antara kedua poin ini. Lalu kita buat midpoint di sini. Ya. Setelah itu kita buat kubusnya. Klik Q. Place center in this point, lalu kita tarik and given this point. Klik. Nah, sehingga di sini sudah terbentuk kubus. Kita
lihat dulu apakah sudah betul rusuknya itu 6 cm. Ternyata sudah, di sini 6 cm ya. Nah, setelah ini kita hilangkan dulu untuk ininya. Klik surface style, kemudian empty. Nah, sehingga yang terlihat ini hanya jaring-jaring kubusnya saja. Setelah itu, kita beri nama untuk poinnya. Kita beri label. Di sini, this vertex A. Lalu yang ini adalah C. Yang ini E. Yang ini F. Yang ini J. Yang ini H. Kemudian this point ini B. Yang ini D. Nah, sehingga di sini sudah terbentuk sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Setelah itu, kita buat bidang B, D, G. Nah, di sini untuk segmen B dan D-nya sudah terbentuk. Kita tinggal membuat segmen dari D ke G dan dari G ke B. Segmen dari D ke G dan dari G ke B. Nah, lalu kita buat juga untuk titik tengah dari G ke titik tengah BD. Nah, seperti ini. Nah, titik tengah ini dibuat untuk mempermudah penyelesaian soal berikutnya. Sebentar kita lihat dulu. Oke. Nah, untuk mencari jarak titik C ke bidang B, D, G itu adalah jarak C yang tegak lurus ke bidang ini. Nah, untuk mencari yang tegak lurus itu tentu harus 90 derajat sudutnya gitu. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita langsung saja menggunakan perpendicular untuk C ke garis G ini. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kemudian kita buat poin di tengah-tengah ini agar kita bisa membuat segmen. Klik. Lalu kita buat segmen dari poin ini ke poin C. Buat segmen by this point ke N vertex C. Nah, ke sini. Lalu kita hide perpendicular. Nah, kita namakan poin ini poin
Nah, sehingga jarak dari titik C ke bidang BDG itu sama dengan jarak C ke titik X. Sebentar, sepertinya ini ada yang tidak tepat. Nah, untuk mencari jarak titik C ke bidang BDG, kita langsung saja ini cari length. Kita klik di sini adalah 2/3 cm. Nah, ternyata hasil menggunakan Cabri maupun secara manual atau secara sistematis itu hasilnya sama, yaitu 2/3 cm. Nah, mungkin itu pembahasan untuk nomor 2. Untuk selanjutnya kita lanjut ke nomor yang ketiga. Oke, untuk nomor yang ketiga, di sini ada tipe soalnya sukar. Nah, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3 cm, P dan Q masing-masing titik tengah BC dan FG, serta T dan S masing-masing titik tengah AB dan CD. Nah, jika R titik pada PQ sehingga PR banding RQ sama dengan 2:1. Maka jarak titik R ke bidang yang melalui ETSH adalah titik. Nah, di sini diselesaikan menggunakan manual atau secara sistematisnya. Nah, ini untuk bidang ETSH-nya, sehingga jarak R ke bidang ETSH ini ada di sini. Merupakan segmen RJ. Di sini hasilnya yaitu akar 5 cm. Nah, coba kita konstruksikan menggunakan Cabri. Yang pertama kita ke menu File, New from Template, Natural No Vector, oke. Lalu kita buat koordinat pada menu Windows, koordinat kita buat untuk koordinat nolnya dulu. Setelah itu kita buat koordinat untuk kubusnya. Tadi rusuknya itu 3, sehingga di sini X sama dengan 3, Y-nya 3, dan untuk Z-nya 0. Kita set. Sudah terbentuk 2 buah poin atau 2 buah titik. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan segmen. Setelah itu kita ke midpoint. Klik di sini. Lalu kita klik cube. Press center in this point. Lalu kita tarik and given this point. Nah, setelah itu kita hapus dulu sehingga yang terlihatnya itu hanya kerangkanya saja. Survey style empty. Nah, seperti ini. Lalu kita beri label dulu untuk poinnya. A, B, C, D,
Lalu untuk titik ini, titik E, ini F, ini G, yang ini H. Nah, sudah terbentuk kubusnya, kubus ABCDEFGH. Setelah itu, kita buat titik P dan Q. Titik P adalah, sebentar. Nah, untuk titik P adalah tengah-tengah BC, dan untuk titik Q itu tengah-tengah FG. Oke, kita buat untuk titik P dan Q menggunakan midpoint. Midpoint. Di sini klik, dan di sini klik. Nah, sehingga di sini terbentuk buah titik di antara BC dan FG. Nah, kita beri nama ini untuk titik P, dan ini untuk titik Q. Nah, setelah itu kita hubungkan titik P dan Q menggunakan segmen. Segmen defined by point Q and point P. Nah, sudah terbentuk untuk segmennya. Lalu kita buat juga titik T dan S. Titik T merupakan titik tengah antara AB dan titik S merupakan titik tengah antara CD. Kita ke menu midpoint, kita klik di sini dan di sini. Lalu kita beri nama. Ini adalah point S, point T, dan yang ini adalah point S. Setelah itu, kita bentuk atau gambar untuk bidang ETSH-nya. Kita buat dulu segmen antara T dengan S. Lalu kita buat bidang menggunakan poligon dari E ke T ke S ke H, lalu validate poligon. Nah, di sini sudah terbentuk bidang ETSH-nya. Lalu yang selanjutnya kita cari koordinat Q. Untuk mencari koordinat Q, kita ke menu ini, klik coordinate equation, klik Q. Nah, di sini kita ketahui untuk koordinat Q-nya itu adalah untuk X-nya 3/2, Y-nya 3, dan Z-nya 3. Nah, kenapa kita harus cari dulu koordinat Q? Karena ini untuk menentukan titik R. Karena titik R itu merupakan titik di antara P dan Q
di mana PR dan RQ itu perbandingannya adalah 2:1. Lalu kita buat titik R. Kita ke menu window, klik koordinat. Untuk X-nya sama, 3/2. Untuk Y-nya juga sama, yaitu 3. Nah, sedangkan untuk Z-nya atau ketinggiannya, itu kita buat 2. Karena kan tadi perbandingan antara PR dan RQ itu 2:1. Sehingga dari P ke R itu akan jaraknya itu 2, sedangkan dari R ke Q itu jaraknya itu 1. Lalu klik new point. Nah, sehingga terbentuk sebuah poin di sini. Kita namakan dengan poin R. Oke, setelah itu kita buat titik L di antara F dan H. Kita klik midpoint, klik di antara F dan H. Nah, lalu namakan poinnya jadi poin L. Setelah itu kita buat segmen antara titik L dengan titik tengah BD. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tentukan jarak R ke bidang ETSH ini menggunakan perpendicular. Dari titik R ke garis LX. Nah, seperti ini. Lalu kita buat poin di sini. Klik. Nah, setelah itu kita hide saja untuk perpendicularnya. Setelah itu kita buat segmen dari poin ini ke poin R. Nah, namakan poin ini jadi poin J saja. Oke. Nah, di sini bisa kita langsung cari saja jarak dari titik R ke bidang ETSH.
Caranya kita ke menu ini, cari length, lalu klik garis RJ. Nah, bisa kita lihat di sini besarnya adalah akar 5 cm. Jadi bisa kita simpulkan penyelesaian menggunakan Cabri 3D maupun penyelesaian secara sistematis, secara manualnya juga sama hasilnya, yaitu akar 5 cm. Nah, saya harap teman-teman dapat mengerti pembahasan yang telah diuraikan tadi, dan jangan lupa untuk terus berlatih agar lebih mahir dalam menguasai aplikasi Cabri 3D ini, karena aplikasi ini sangat mempermudah sekali dalam penyelesaian soal-soal matematika, khususnya dalam penyelesaian soal dimensi 3. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.